Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam tukang Indonesia maju dewek. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap standby tonton video ini sampai selesai sambil menunggu waktu berbuka puasa bagi kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat tutorial cara membuat daun pintu kuku tarung dengan menggunakan list timbul. Ukuran pintu yang kami buat memiliki panjang 210 x 124 cm. Oke teman-teman, untuk daun pintu bagian yang kecil kami buat ukuran 47 x 210. Di bagian panel setelah terpotong bahan on top pada bagian panelnya memiliki ukuran 180 x 25. Sementara untuk bagian pintu yang besar memiliki ukuran lebar 77. Dan pada bagian panel tengahnya setelah terpotong on top memiliki ukuran 55 x 180. Pada panel tengahnya di bagian garis vertikal rencananya akan menggunakan kaca riben 5 mm. Ya, kurang lebih seperti inilah penampakan model pintunya teman-teman. Oke lanjut teman-teman, mari kita lihat detailnya di lembar kerja secara spesifik lagi. Untuk bagian samping dan atas memiliki ukuran 4 x 12, sementara untuk bagian bawahnya memiliki ukuran 4 x 20 cm. Pada bagian panel tengahnya akan saya pasang kaca riben 5 mm teman-teman. Daun pintu kuku tarung ini rencananya akan memakai list timbul mengelilingi on top. Bagian panel saya pakai bahan 2 x 20. Oke teman-teman, semoga desain yang sederhana yang saya buat ini bisa difahami teman-teman tukang kayu pemula. Jika ingin lebih afdol lagi mari kita lihat tutorialnya bersama-sama. Oke lanjut ya teman-teman, masih bersama kami. Untuk mempersingkat durasi video ini sengaja saya potong saja bagian pengolahan bahan sampai menjadi sebuah kerangka pintunya. Saya anggap kalian sudah bisa membuat kerangka daun pintunya dengan baik. Di sini saya sedang mengerjakan panelnya yang sudah saya profil dan saya haluskan menggunakan mesin gerindra. Untuk menambah kesan minimalis, kemudian kita buat nut seperti ini panelnya menggunakan mata profil jari 12 mm teman-teman. Saya buat garis sebanyak 7 garis teman-teman, sehingga jumlah kotaknya menjadi berjumlah 8 kotak. Saya rasa bentuk ini sudah sangat ideal dipandang mata. Kita lakukan hal yang sama juga pada panel bagian pintu yang besar teman-teman. Kita buat alur nut kembali seperti panel yang tadi kita buat. Sebelum kita setel dan kita press daun pintunya saya siapkan terlebih dahulu bahan listnya teman-teman. Saya memakai list untuk kaca ini dengan ukuran 3,5 x 1,7 cm. Lalu saya potong siku 45 derajat mengelilingi panelnya. Kemudian saya kasih lem dan saya paku pada sela-sela bagian tengah persis di bagian tempat kaca. Lalu saya grip pakunya sampai melebihi permukaan. Tujuannya supaya paku tidak mengenai kaca teman-teman.
Jika sampai paku kita grip kurang dalam, maka bisa dipastikan kaca akan pecah. Setelah list sudah beres dan kaca sudah kita pasang, kemudian pintu sudah siap kita setel dan kita press teman-teman. Pada proses ini supaya maksimal setiap purus kita kasih lem putih supaya kuat. Dan alangkah baiknya panteknya juga menggunakan bahan tindik dari bambu teman-teman. Lakukan hal yang sama juga pada pintu yang kecil ini teman-teman. Lakukanlah dengan penuh perasaan supaya hasilnya maksimal. Satu hal lagi yang harus diperhatikan yaitu tatakan bawah harus kita pastikan rata 100% rata, jangan sampai melintir teman-teman, karena nanti efeknya daun pintu bisa molet teman-teman. Untuk penggunaan tindik bagian bawah saya gunakan 3 buah, dan pada purus bagian atas saya cukup gunakan tindik 2 buah. Saya rasa ini sudah cukup kuat untuk mengunci sambungan bobokan dengan purus. Cara ini sebenarnya adalah cara kuno teman-teman. Tapi memang dengan tindiklah yang terbaik menurut saya daripada menggunakan paku. Setelah itu tindik kita potong, dan ontok yang lebih kita potong rata juga. Pastikan pisau mesin serut kita dalam keadaan tajam teman-teman, serta cara memasangnya juga harus kita lakukan dengan melambat supaya hasilnya halus. Lalu kemudian pintu kita serut dan kita haluskan dengan mesin gerenda. Inilah list timbul yang biasa saya pakai teman-teman, menurut saya jenis list timbul inilah yang paling efisien dan ekonomis. Soalnya list ini memiliki diameter kecil yakni 9 mm x 12 mm, bahan list timbul ini bisa menggunakan bekas sekoneng kusen yang biasa kita buang. Sekarang waktunya kita memasang list timbulnya teman-teman. Sebelum kita melakukan pemasangan list timbul bagi saya wajib hukumnya terlebih dahulu melakukan pengamplasan permukaan on top. Ini tujuannya supaya waktu melakukan pengamplasan dengan mesin gerenda list timbul tidak akan rusak tertabrak mesin gerenda teman-teman. Untuk memperkuat list timbul di permukaan bawah list, saya juga menggunakan lem putih teman-teman. Dan ukuran paku yang saya gunakan panjangnya 1,5 cm. Seperti inilah hasil pintu kupu tarungnya teman-teman, sangat simpel, minimalis banget menurut saya, lebih keren lagi jika kaca yang digunakan adalah sejenis kaca inlay, atau minimal kaca EVSA warna teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami, semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman tukang kayu pemula.
Maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang kurang jelas. Tujuan saya membuat video ini tidak lain hanya ingin berbagi pengalaman di dunia kayu. Saya tidak merasa pintar atau merasa senior. Di sini kita saling tukar pengalaman teman-teman. Salam tukang Indonesia maju dewek.